Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Welcome back in English class ya. And today we will learn about reported speech. So, what is reported speech ya? Apa sih reported speech itu? Artinya adalah kalimat tidak langsung ya. Nah, yang terakhir kita bahas kan mengenai reported speech itu aturan-aturan secara umumnya ya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai tenses ya, perubahan tenses antara kalimat langsung dan kalimat tidak langsungnya ya. Reported speech bisa juga dikatakan dengan indirect speech ya. Jadi indirect speech itu sama dengan reported speech atau kalimat tidak langsung. It's very important for legal language ya, because it is used in newspaper reports of crimes and investigation, in reports on trial, in judicial procedures ya. Jadi biasanya kalimat tidak langsung ini kita temukan dalam laporan ini ya, berita seperti itu ya, koran-koran seperti itu ya. Jadi banyaknya menggunakan kalimat tidak langsung. Oke, nah di sini akan kita bahas ya perubahan tensisnya. Kita akan membahas 3 dulu ya mengenai perubahan tensis dari kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsungnya. Kalau tensisnya itu berupa simple present tense ya, dalam kalimat langsung akan berubah menjadi past tense ya. Kemudian present continuous akan berubah menjadi past continuous. Simple past akan berubah menjadi past perfect ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari 3 perubahan tenses ini ya. Oke, kemudian change of adverbs of time and place. Jadi ada perubahan tentang keterangan waktu dan tempat ya. Dalam kalimat langsung, misalkan menggunakan yesterday. Nah, in reported speech the day before ya. Jadi kalimat tidak langsungnya menjadi the day before. Tomorrow menjadi the next following day. Kemudian next day atau next week menjadi the following day or week. Today menjadi that day, here menjadi there. Oke, here ini berarti adverb of place ya, keterangan tempat. Di sini menjadi di sana. Oke, next we will learn about present tense ya to past tense. Jadi ada perubahan dalam kalimat langsungnya berupa present tense akan berubah menjadi past tense di kalimat tidak langsungnya. He said, I make a snowman. Nah, I make a snowman ini berarti kalimatnya berupa present tense. Ya, karena di sini menggunakan verb ke-1 dan tidak ada to be-nya ya. I make a snowman. Nah, kita ubah menjadi past tense ya. He said that he made a snowman. Di sini kita menggunakan conjunction atau kata penghubung yaitu that. That itu artinya bahwa ya. Kemudian make-nya adalah verb, kata kerjanya itu kita ubah menjadi made. Nah, verb 2 dari make itu adalah made. Ya, jadi kita lihat kalimat langsungnya. Kalimat langsung ciri-cirinya itu yaitu ada tanda petik ya. Berarti itu langsung dibicarakan oleh orang tersebut. Ada tanda petiknya. He said, I make a snowman ya. Dia mengatakan saya membuat sebuah boneka salju. Nah, he said that he made a snowman. Dia mengatakan bahwa dia membuat sebuah boneka salju. Nah, di sini tidak ada tanda petik, tapi tanda petiknya diubah menjadi conjunction ya, that, bahwa ya. Kemudian I-nya berubah menjadi he karena yang mengatakan I make a snowman itu adalah dia laki-laki. Kan di sana jelas ya ada he said, berarti dia laki-laki mengatakan I make a snowman. Jadi dia laki-laki yang mengatakan bahwa dia yang membuat boneka salju tersebut ya. Oke, kita latihan ya. I always drink coffee, she said. Nah, saya selalu minum kopi, dia mengatakan. Kita ubah menjadi kalimat tidak langsungnya. She said that she always drank coffee ya. Dia mengatakan bahwa dia perempuan tersebut selalu drink, verb 2-nya apa? Nah, drank coffee. Oke, she said that she always drank coffee. Dia mengatakan bahwa dia selalu minum kopi. He said I study French ya. Dia mengatakan saya belajar bahasa Prancis. Berarti kita ubah menjadi kalimat tidak langsungnya menjadi bagaimana? He said that
He studied French, ya. Study-nya itu verb 2-nya adalah studied. Kemudian I-nya itu berubah menjadi he karena kan di sini yang mengatakannya itu si he, ya. He said. Oke, Daddy said they work so hard, ya. Daddy mengatakan mereka bekerja sangat keras. Oke, jadi Daddy said that they work so hard, ya. Jadi work-nya itu verb 2-nya adalah work, ya. Daddy mengatakan bahwa mereka itu bekerja keras. I always eat meatballs, she said, ya. Saya selalu makan bakso, ya, kata dia perempuan. Berarti she said that she always ate meatball. Dia perempuan mengatakan bahwa dia selalu makan bakso. Nah, eat di sini verb 2-nya apa? Verb 2 dari eat itu adalah ate, ya. Makanya kalian ditekankan harus menghafal dan mengingat verb 1, verb 2, dan verb 3. Oke, terutama mengenai irregular verb-nya, ya. Kemudian, I work in a bank, ya, said Daniel. Saya bekerja di bank, kata Daniel. Berarti Daniel said that he work in a bank, ya. Daniel mengatakan bahwa dia bekerja di bank. Kemudian he said I love my parents, ya. Dia mengatakan bahwa saya cinta orang tua saya. Berarti he said that he loved his parent. Di sini kan my parent, ya, karena di sininya I subjeknya. Tapi kalau subjeknya he berarti di sininya kepunyaannya his, ya. He said that he loved his parent. Okay, next we will learn about present continuous to past continuous, ya. Jadi perubahan yang kedua itu yang mengenai present continuous menjadi past continuous, ya. Nah, present continuous itu ciri-cirinya ada verb ing-nya, ya. I'm reading a book, he explained. Nah, saya sedang membaca buku. Nah, present continuous itu adalah kegiatan yang sedang dilakukan, ya. Misalkan saya sedang makan, saya sedang mandi. Nah, itu, ya. Kemudian kita akan ubah menjadi kalimat tidak langsungnya menjadi past continuous, ya. Keadaan yang sedang dilakukan tapi dilakukannya itu di masa lalu. He explained that he was reading a book. Dia menjelaskan bahwa dia sedang membaca buku. Di sini ditambahkan was karena di sini subjeknya he. Jadi ingat, ya, kalau subjeknya he, she, it maka diganti dengan was. Kalau subjeknya Ayu, Dewi diganti dengan were, ya, W-E-R-E, were, oke. Jadi kalau di sini karena subjeknya itu he, maka menggunakannya was. Oke, kita latihan, ya. She said, I'm waiting for my boyfriend, ya. Dia mengatakan bahwa saya sedang menunggu pacar saya. She said that she was waiting for her boyfriend. Karena di sininya she, maka kepunyaannya diganti menjadi her, ya. Dan di sini ditambahkan was karena kata gantinya she. She itu menggunakan was, kemudian waitingnya tetap for her boyfriend. Oke, dia mengatakan bahwa dia sedang menunggu pacarnya, ya. Jimmy said they are studying bahasa. Menjadi Jimmy said that they were studying bahasa. Kenapa? Di sini pakai were, sudah jelas di sini subjeknya adalah they. Kalau subjeknya Ayu, Dewi itu harus pakai were bukan was, ya. Oke. Jimmy mengatakan bahwa mereka sedang belajar bahasa, ya. She said I'm feeding my dog, ya. Dia mengatakan bahwa saya sedang memberi makan anjing saya. Berarti she said that she was feeding her dog. Jadi my dog-nya berubah menjadi her dog, ya, karena di sini subjeknya she, oke? I'm writing a novel, he explained. Saya sedang menulis novel. Nah, kita ubah menjadi kalimat kalimat tidak langsungnya, ya. He explained that he was writing a novel. Dia menjelaskan bahwa dia sedang menulis sebuah novel, ya. Dianya itu laki-laki. He said he is driving a car, ya. Dia mengatakan bahwa dia sedang mengendarai mobil, ya. Nah, di sini harusnya he said I am driving a car, ya. Jadi kita ubah menjadi he said that he was driving a car, oke?
Atau ini bisa juga dikatakan orang lain ya, dia laki-laki itu sedang mengendarai mobil ya. Next, aturan yang terakhir itu, kalau kalimat langsungnya itu berupa simple past tense akan berubah menjadi past perfect ya. Nah, ciri-ciri dari past perfect ini kita menggunakannya verb ketiga ya, dan ada head-nya. Ciri-ciri past perfect itu ya, jadi ada head ditambah verb ketiga. Oke. Bill arrived on Saturday, he said. Jadi Bill itu tiba pada hari Sabtu. Kita ubah menjadi kalimat past perfect ya, tidak langsungnya. He said that Bill ditambahkan had, kemudian arrive-nya verb 3 ya, kebetulan di sini sama karena termasuk regular verb, kemudian on Saturday. Oke, kita lanjut ke latihan ya. He said I brought a new book ya. Dia mengatakan bahwa saya membawa sebuah buku. Jadi diubah menjadi kalimat tidak langsungnya. He said that he had brought a new book. Pakai had ya. Had brought a new book. Kebetulan brought-nya itu verb 2 dan verb 3-nya sama. They said we went for a walk. Mereka mengatakan kita pergi untuk jalan ya. Menjadi they said that they had gone. Nah, when itu verb 3-nya adalah gone karena di sini merupakan irregular verb ya. Makanya kalian ditekankan untuk menghafal verb 2, verb 3 baik verb pertama juga ya. Kemudian she said I fed my dog. Ya, dia mengatakan saya memberi makan anjing saya. Berarti she said that she had fed her dog ya. Nah, kita lihat yang di atas lagi. We went for a walk. Nah, we di sini kita ganti menjadi they ya, karena yang mengatakan we-nya di sini adalah mereka. Oke. Nah, she said that she had fed her dog ya. Dia mengatakan bahwa dia telah memberi makan anjingnya. Kemudian next Mala arrived on Wednesday, he said ya. Jadi Mala tiba pada hari Rabu. Menjadi he said that Mala had arrived on Wednesday. Dia mengatakan bahwa Mala telah tiba pada hari Rabu. She said I bought a new car. Dia mengatakan bahwa saya membeli sebuah mobil. Berarti bahasa Inggrisnya she said that she had bought a new car. Kebetulan di sini verb 2 dan verb 3-nya sama ya, bought. Okay, so guys, this is my explanation ya about reported speech ya. I hope all of you understand about this material. So thank you for your attention ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.